Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada hari yang baik ini, hari Jum'ah, masih akan disampaikan hadis-hadis Nabi yang penting untuk dihafal. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa menghafal bunyi hadisnya atau matan hadisnya atau redaksi hadisnya, ya minimal hafal maknanya, isi dari hadis-hadis Nabi ini. Kemarin sudah dibacakan hadis nomor 10, 11, 12 dari kitab Riyadhus Shalihin yang terdapat di nomor 18. Nomor 18 nomor aslinya dari kitab Riyadhus Shalihin, nomor 12 nomor yang saya bikin sendiri. Ini hadis ke-12 yang harus kita ingat maknanya. Bukan 12, kemarin 12 sudah ya. Ya, hadis nomor 12 kemarin sudah disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha gagah perkasa dan maha besar, maha agung, yakbalu, dia akan selalu menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, ma selagi lam belum yuhurhir, sampai di tenggorokan nyawanya, selagi belum sakaratul maut. Kalau sudah mau meninggal, sudah mau mati, sudah mau wafat, lah baru mau bertobat, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya mumpung kita masih pada hidup semua ini, walaupun tidur, ada yang tidur ya, nah, tapi masih hidup itu. Jadi istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaik. Nah, itu aja. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Itu gampang banget gitu kok. Di mulut gampang, tapi dinamalkannya sering sulit. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 19 dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau ini adalah hadis yang ke-13 yang seharusnya kita semuanya ingat atau hafal kalau perlu bunyi atau isi dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari orang yang bernama ini, Zir bin Hubeish. Dari Zir bin Hubeish. Saya tak tanya sama ini, bisa enggak? Saya tanya sama mesin pencari. Ada. Masya Allah, pinter tenan ini. Kalah saya. Barang kayak gini nih, kotak ajaib ini. Saya tanya, siapa itu Zir bin Hubeish? Dijawab di sini. Zir bin Hubeish atau Zir bin Hubeish adalah seorang tabi'in senior, bukan sahabat. Ya, bukan sahabat.
bukan sahabat Nabi. Dia hidup di masa Nabi SAW, namun tidak bertemu langsung dengan Nabi sehingga statusnya tabi'in. Berikut ringkasan penting tentang beliau. Identitas, nama lengkap Zir bin Hubais al-Asadi. Kabilahnya, sukunya termasuk Bani Asad. Wafat sekitar tahun 881 Hijriah. Sebagian mengatakan 82 sampai 84 Hijriah. Usia dikatakan mencapai umur 120 tahun. Nah, usianya 120 tahun ini. Zir bin Hubais ini. Terus kedudukan dalam ilmu hadis dan Al-Quran, beliau termasuk tabi'in paling terpercaya, thiqah, murid penting dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Umar, dari Aisyah radhiyallahu anha. Banyak meriwayatkan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Keistimewaannya, salah satu tokoh utama qiraat Kufah. Nih Bu Aminah, mana Bu Aminah? Iya. Imam ahli qiraah kan ada yang namanya, ada qiraah dari Kufah juga ya Bu ya. Ya, qiraah dari ulama-ulama Kufah. Guru dari Asim, yaitu perawi qiraat sampai ke riwayat Hafs. Qiraat yang dipakai oleh mayoritas muslim dunia saat ini. Qiraat Hafs yang dipakai mayoritas muslim. Sangat dihormati karena ketekunan beribadahnya dan kekuatan hafalannya. Nah, di sini ada keterangan. Kisah yang terkenal, ada riwayat bahwa ketika dia sudah sangat tua, umurnya 120 tahun ya baru meninggal, alisnya memanjang hingga menutupi matanya. Ketika diminta memotongnya, dia mengatakan, aku tidak ingin mengubah sesuatu yang dilihat oleh Rasulullah SAW dariku. Dulu aku begini ya, sekarang aku ingin tetap seperti ini. Ini menunjukkan kehati-hatiannya dalam mengikuti sunnah. Ya, dah ini riwayat ringkas. Saya pengen tanya lagi sama ini mesin pencari ini. Ya aku mau tanya ini. Mana Uji, mana Uji? Tabiin senanganmu siapa Uji? Oh, Sa'id bin Musayyab. Ya. Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Siapa dia? Dijawab enggak? Wih, dijawab juga. Pinter Sa'id bin al-Musayyab atau Sa'id binul Musayyab adalah salah satu ulama tabi'in paling agung, paling besar. Bahkan disebut pemimpin tabi'in, sayyidut tabi'in. Wah, ini lebih hebat daripada yang tadi itu. Zir bin Hubais ya. Ia termasuk tokoh sentral dalam ilmu fikih, hadis dan fatwa di Madinah. Berikut ringkasan lengkapnya. Identitas, nama Sa'id bin al-Musayyab bin Hazn al-Makhzumi. Lahir tahun 15 Hijriah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wafat tahun 94 Hijriah. Ya, sebagian menyebut tahun 93, ada yang menyebut meninggal tahun 105. Ya, ini perbedaan hafalan, ingatan aja ya. Julukannya Sayyid at-Tabi'in, Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Julukan lainnya adalah Faqihul Madinah, ahli fikihnya kota Madinah. Nih, Sa'id bin Musayyab. Kedudukan ilmiahnya bagaimana? 1. Dia dikenal sebagai ahli fikih terbaik dari kalangan tabi'in, termasuk golongan fuqahas sab'ah. Fuqahas sab'ah, 7 ahli fikih. Dia dikenal sebagai salah satu dari 7 fuqaha Madinah yang menjadi rujukan hukum sebelum masa Imam Malik. Jadi sebelum ada mazhab Maliki, sudah ada dulu ini mazhabnya Sa'id bin Musayyab ini. 2, beliau adalah perawi hadis yang thiqat, yang kuat hafalannya. Meriwayatkan banyak hadis dari sahabat besar, diantaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Abu Hurairah. Ya. Yang Abu Hurairah ini dia menikah dengan putri Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu gurunya Sayyid bin al-Musayyab, tapi kemudian dia dinikahkan dengan anak perempuannya Abu Hurairah.
Yang ketiga, Said bin Musayyab adalah ulama yang sangat warok. Warok itu ya tidak terlalu rakus kepada dunia, apa adanya. Itu warok, ya. Dan kuat hafalannya. Dia dapat menghafal fatwa Umar radhiyallahu an secara lengkap dan menjadi rujukan utama fikih al-faraid, fikih tentang ilmu waris. Keistimewaan beliau, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam selama 40 tahun. Masya Allah. Lah aku sering ketinggalan aku, Pak, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini Said bin Musayyab ini kalau sholat berjamaah makmum nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Sebelum qomat sudah ada di situ. 40 tahun loh, Pak. Oh, cuma 4 hari aja gampang aja, 4 hari atau 40 hari. Arba'in, orang sering melakukan sholat arba'in kalau lagi pergi haji itu, ya toh? Ya, yang selama 40 hari tidak boleh telat itu takbiratul ihramnya. Cuma segitu gampang. Sholat arba'in itu sholat selama 40 kali sholat dari 8 hari kurang lebih. Itu tidak boleh ketinggalan takbiratul ihramnya. Kita jamaah haji di Indonesia bisa mengamalkan, tapi ini 40 tahun, Pak, enggak pernah ketinggalan. Riwayat masyhur menunjukkan dia tidak pernah terlewat sholat berjamaah, apalagi takbiratul ihramnya. Yang kedua, keutamaan Said bin Musayyab apa? Selain tidak pernah ketinggalan dalam sholat berjamaah, 2, menolak hadiah dari penguasa. Wah, dikasih hadiah tambang itu enggak mau dia. Kalau ada orang sono itu pemimpin ormas besar itu kasih tambang, nah sekarang mau dibuang, mau diberhentikan. Ya. Nah ini yang kedua ya, dia terkenal sangat tegas kepada kebenaran dan menolak tenggang rasa, yang nggak mau kompromi dengan penguasa bila hal itu mengandung kemungkaran. Tapi kalau penguasanya baik, ya beliau hormat. Ya. Yang ketiga, menolak menikahkan putrinya dengan anak khalifah, nggak mau. Putrinya menikah dengan orang besar, enggak mau. Putrinya dilamar oleh Al-Walid bin Abdul Malik, anak Khalifah Umayyah, dia menolak dan malah menikahkan putrinya dengan seorang murid yang miskin karena melihat ketakwaannya. Ini contoh-contoh perkataan hikmah dari Said bin Musayyab. 1. Tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak mau menasihati saudaranya. Nah, ini sekarang. Ini perkataannya Said bin al-Musayyab. Bukan Quran, bukan hadis, tapi ini kata-kata hikmah, kalimat-kalimat hikmah yang mengandung pengajaran yang dalam, yang tinggi. Nabi kan selalu berwasiat. Apa namanya? Bukan Nabi, Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini ya? Ini saya bukakan. Nih. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini ayat Quran ini Allah berfirman, wal 'ashr, demi masa, demi waktu, innal insan, sesungguhnya manusia itu, lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian, walaupun kaya raya. Walaupun kaya raya itu bukan ayatnya, itu penjelasannya. Manusia seluruhnya dalam kerugian. Jadi semua manusia itu dalam kerugian, rugi semuanya. Illa, kecuali 1, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu gak pernah rugi. Dia sehat, beruntung dapat kesehatan. Dia sakit, dia pun beruntung dapat sakit. Itu orang beriman.
dagangannya laris, itu beruntung dia. Dagangannya rugi pun dia beruntung. Aneh toh? Itu orang beriman tuh kayak gitu. Kecuali orang-orang yang beriman dia tidak pernah rugi selagi dia beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Orang-orang yang beramal soleh itu tidak pernah rugi. Gak ada ruginya, gak ada. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq, dan mereka yang saling berwasiat dengan Al-Quran. Yang keempat, wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling berwasiat dengan kesabaran, saling menasihati. Ini ayat ini perintah untuk saling memberi nasihat kepada sesama muslim. Nah, kata Said bin Al-Musayyab ini, dia dalam kalimat hikmahnya, dia pernah mengatakan kata-kata mutiaranya. Tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak mau menasihati saudaranya. Jadi saudara, kalau sesama muslim, sama-sama jamaah masjid di satu masjid atau sama-sama jamaah di majelis taklim gitu ya, harus saling mewasiat, saling berwasiat. Contohnya bagaimana? Kalau hari Senin atau hari Kamis kita sering buka puasa di masjid sini, betul apa betul? Nah, saudara pakai peralatan gelas, piring yang ada di masjid, betul? Ada yang bawa dari rumah, ya saya tahu ada yang bawa dari rumah. Terus habis makan gak diurusi, gak dibersihkan, betul? Betul, ngaku ae, aku delok kok, aku lihat kok dari CCTV kok. Harusnya itu kalau buka bersama dibersihin bareng-bareng yang pada buka puasa itu. Terus yang ketiga, yang tadi tiga ya. Habis berbuka puasa, terus minum atau apalah, gelasnya atau piringnya ditaruh di apa namanya itu? Yang untuk cuci piring apa namanya itu? Wastafel. Ya, wastafel ya. Ada wastafel di sini toh? Nah, bapak-bapak yang pada puasa, buka puasa di masjid, habis buka puasa, taruh begitu aja barang kotor di situ. Betul apa betul? Betul. Yang tidak mau menasihati enggak ada kebaikannya, makanya hari saya kasih nasihat. Ya, jangan ada lagi besok hari Senin. Ini sekarang hari apa ini? Jumat ya. Nah, Senin besok aku di sini besok nih insyaallah. Jadi Senin sore ada yang kayak itu berarti besok paginya tak ulek-ulek lagi. Ya, jadi yang itu tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak mau menasihati saudaranya. Yang kedua, aku berjalan di Madinah dan tidak ada satupun fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu an yang aku tidak mengetahui jawabannya. Wah itu, ya, makanya disebut sebagai ahli fikih beliau. Yang ketiga, orang yang mencari agama pasti mendapatkan dunia mengikutinya. Halo? Orang yang mencari agama dalam hidupnya pasti mendapatkan dunia yang akan mengikutinya. Itu nasihat dari guru saya. Masih hidup beliau, gurunya Ustadz Huda ini juga, gurunya Ustadz Fuadi ini juga. Kiai kami, guru kami rahimahullah, Kiai Mudakir rahimahullah. Beliau itu mengajari kami, murid-muridnya ini, kalau kamu nanti, saya dinasihati dan teman-teman, kalau kamu nanti kerja, jangan kerja dengan membuka travel haji umroh, jangan gitu. Dilarang oleh guru kami, nggak boleh usaha lewat itu, nggak usah, cari yang lain. Kenapa? Ternyata betul dibalik banyaknya semaraknya biro perjalanan travel haji umroh itu, beberapa yang terbukti korupsi itu. Diambil duitnya jamaah, nabung untuk haji malah hilang sebelum dipakai haji. Orangnya di penjara. Ya, di penjara enak banget di penjara dengan mengembalikan barangnya. Nah, di akhirat nanti disuruh balikan lagi itu uangnya itu. Kamu kemanakan uangnya itu? Tuh, ini Pak, ya itu kata Said bin Al-Musayyab. Makanya saya ini loh Pak, saya ini contoh nyata. Saya ini anaknya orang miskin. Bapak saya pensiun walaupun pensiun kolonel, tapi miskin beliau, enggak seperti kolonel-kolonel sekarang, Pak.
Kalau sekarang paling enggak punya sawit ya 2 hektar, 3 hektar itu bisa punya lah. Bapakku jangankan sawit di Solo sana enggak ada sawit kok. Enggak ada itu, tinggalan tanah enggak ada. Beliau itu. Pas beliau pensiun terakhir dari Komandan Kodim Kebumen, pensiun tahun 68, 69 itu saya pindah ke Solo, dari Kebumen pindah ke Solo. Kelas 5 SD, kelas 4 SD saya. Tahun 70 kelas 5 SD, tahun 71 kelas 6 SD. Jadi bapak saya sudah enggak punya uang lagi, sudah dihabiskan sama kakak-kakak saya yang nomor 1, nomor 2 untuk biaya kuliah. Enggak ada lagi tabungannya. Jadi saya enggak bisa sekolah. Makanya saya dititipkan kakak saya yang tertua, yang pernah jadi hakim agung ya. Nah, saya ikut itu, dibawa ke Papua sana dari kecil. Nah, saudara, saya mau menyampaikan bahwa manusia itu asalkan dia beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran, dia cari akhirat, dunia pasti akan dapat. Itu guru kami selalu bilang begitu. Kamu cari akhirat, dunia akan kamu dapat. Tapi kalau kamu hidup mencari dunia, yakin kamu nggak akan dapat akhirat. Oh, dunia akhirat itu di balik dunia sana kok. Dunia yang kelihatan sekarang ini loh, ada duit, ada pekerjaan, ada macam-macam proyek-proyek, ada macam-macam lah, popularitas, macam-macam ya. Orang sering mengejar itu, tapi lupa kepada akhirat. Tadi dibaca lagi oleh imam kita nih di surat Al-Insan ini, nih ayatnya nih di surat Al-Insan, surat yang ke-90 surat ke-76. Nah, ini ayatnya ini pas, nah, buka ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ini kalla, jangan begitu wahai manusia, bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian semuanya lebih suka kepada dunia, wa tadharunal akhirah, dan kalian semua meninggalkan akhirat. Benar ayat Quran ini. Kebanyakan manusia itu seperti itu. Makanya surat ini dinamakan surat Al-Insan, yang berbicara tentang manusia itu, dimulai dari dia lahir di dunia ini. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok gini? Nih. Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini ayat berbicara tentang permulaan Allah menciptakan manusia. Manusia semuanya ada di dunia ini, awalnya adalah tadinya tidak ada. Ya, hal ata alal insan, adakah telah datang kepada manusia hinum minad dahr, satu waktu dari masa yang panjang, yang lam yakun syai'am madhkura, belumlah ada manusia tadi sesuatu yang disebut-sebut. Ketika manusia belum lahir, belum ditasmiahi, belum dikasih nama orang tuanya, belum tasmiahan, orang itu belum pernah ada di dunia. Lalu Allah diadakan, dilahirkan oleh ibunya di dunia ini. Lalu Allah bilang,
Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari setetes air mani amsyaj yang memancar. Makanya kalau air maninya enggak memancar ya enggak jadi anak. Nabatalih, kami kemudian menguji manusia tadi setelah lahir. Faja'alnahu, maka dari itu kami telah menjadikan dia sami'an, bisa mendengar, basiron, bisa melihat. Lalu kata Allah, inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami telah menunjuki kepada manusia jalan yang lurus. Imma syakira, ada kalanya manusia itu manusia yang bersyukur, wa imma, dan ada kalanya kafuro, manusia itu memilih menjadi manusia yang kufur, yang kafir. Lalu Allah bilang, inna a'tadna lil kafirin, sesungguhnya kami Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir-kafir itu. Telah kami sediakan salasila, rantai-rantai, wa aghlalan, dan borgol-borgol, wa sa'ira, dan penjara neraka sa'ir. Tuh, mau pilih kafir boleh, silahkan, Allah enggak maksa kok. Kau pilih kafir, pilihlah, silahkan jadi orang kafir. Enggak ada paksaan dalam agama Islam ini, enggak ada. Orang tidak dipaksa untuk beragama Islam. Cuma dikasih tahu ini loh ajaran Islam. Lalu disuruh milih, kamu pilih Islam apa pilih yang lain? Nah, pilih yang lain terserah aja, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau kamu pilih jadi orang kafir, nggak mau jadi orang beriman, Allah bilang, ingat ya, kami sudah menyediakan untuk orang-orang kafir rantai-rantai yang panjangnya 70 dhira dan belenggu-belenggu yang akan dipakai untuk membelenggu tangan dan kaki manusia. Lalu Allah bilang sebaliknya, innal abrara yashrabun. Nah, ini kata abrar yang kedua yang ada dalam Al-Qur'an. Ada di surat Ali Imran, di sini ada, nanti di surat Al-Mutaffifin ada lagi ya. Innal abrar, sesungguhnya orang yang baik-baik itu, maksudnya orang-orang yang beriman, yashrabuna, mereka akan selalu minum, min ka'sin, dari gelas yang kana adalah mizajuha, campuran minumannya, kafura, namanya kafur. Ada air mineral kafur. Ambil dari ayat Quran ya. Kafur itu apa? Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Kafur adalah mata air, air yang berasal dari mata air yang mereka penghuni surga akan meminumnya, yaitu hamba-hamba Allah penghuni surga. Kemudian setelah mereka minum, yufajjirunaha, mereka akan membiarkannya memancarkan air-air itu, tafjira, dengan sepancar-pancarnya, dengan sebenar-benar memancar. Ini sifat-sifat orang yang beriman. Dimulai dari ayat 7, ayat 8 ya, orang beriman itu sifatnya seperti ini nih. Yufuna bin nadhr, orang-orang yang baik-baik adalah orang-orang yang selalu memenuhi nadar-nadar mereka dan janji-janji mereka. Kalau berjanji, apa janjinya? Nanti kami akan sediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Tagih sekarang. Mana Pak? 19 juta lapangan pekerjaan mana Pak? Kami nganggur, banyak di samping nganggur, banyak saudara nganggur. Ya. Tagihlah sama yang berjanji, datangi, tagih, Pak mana Pak? Itu. Ya. Yufuna bin nadhr, mereka orang-orang yang selalu memenuhi nadar apabila bernadar. Wa yakhafuna, dan mereka selalu takut kepada yauman, suatu hari yang kana adalah hari itu syarruhu, keburukannya, mustatira, menyebar kemana-mana. Sifat orang yang beriman selalu memenuhi janji, selalu memenuhi nadarnya, selalu takut kepada akhirat, takut kepada kejadian yang akan mereka alami di hari akhirat nanti. Yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka orang-orang yang suka memberikan makanan yang dia sukai. Kalau dia ngasih makanan, yang dikasihkan kepada orang itu makanan yang dia sukai. Kalau makanan yang tidak dia sukai, dia nggak mau ngasih.
Ya. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asiron, dan kepada tahanan, tawanan. Jadi orang-orang yang ada di tahanan, di penjara itu harusnya dikasih makanan yang bagus. Jangan makanan yang jelek, jangan. Ya, ini ajaran Islam ini. Lalu yang berikutnya, orang yang baik-baik tadi yang beriman itu sifatnya adalah innama nut'imukum liwajhillah. Ketika memberi makan dia mengatakan kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena mengharapkan ridho Allah. La nuridu, kami tidak menginginkan minkum dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Itu nih sifat-sifat orang yang baik-baik. Nah, setelah Allah bercerita tentang sifat orang yang baik-baik ya, sampai berapa ayat ini? Ambil ayat 25. Ayat berikutnya Allah bilang begini. Bal tuhibbunal ajilah tadi salah apa Pak? Al-Qiyamah. Oh, saya salah berarti tadi. Makanya kok enggak nyambung. Ini surah Al-Qiyamah ayat piro Pak mau? Nah ini. Ini sifat orang yang tidak beriman ini. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Jangan begitu wahai manusia, bahkan kalian lebih suka kepada dunia, wa tadarunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Jangan. Guru kami selalu menasihati kami, kamu hidup jangan cari dunia, kamu cari akhirat. Nanti dunia akan datang sendiri itu, merendah kepada kamu. Gak percaya, buktikan. Jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang baik. Dunia akan datang kepada Anda. Tapi jangan terus rakus kayak Ustadz kondang sana itu rakus suruh, ayo sedekah, terus bikin apa lagi, terus kumpul dana, ayo kumpul dana ini, habis itu duitnya hilang, ya. Dituntut tenang aja dia. Itu Pak, manusia itu kalau sudah ketemu dengan duit Pak, sudah rusak, kebanyakannya, kecuali yang beriman, illa man rahimah rabb. Kecuali orang yang diberi kasihani oleh Allah, walaupun kaya raya tetap baik. Tuh. Nah, kembali ke hadis. Tadi kita tentang Sa'id bin Musayyab, kemudian tentang hadis ini. Nah, ini sekarang. Itu jam berapa itu ya? Oh, masih 5:30, masih ada waktu. Kita bacakan hadis ini nih. Mana tadi ini? Nah, dari Zir bin Hubais ya. Hadis nomor berikutnya yang perlu dihafalkan isinya, kalau perlu seluruh matannya, redaksi hadisnya. Ini berasal dari seorang tabi'in yang bernama Riz bin Hubais. Kalau dia berkata, itu aku telah mendatangi Sofwan bin Asal, sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Asal radhiyallahu an. Semoga Allah ridha kepada beliau. As'aluhu, aku maksudnya Zir bin Hubais ini mendatangi sahabat Sofwan bin sahabat tadi itu Asal Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. As'aluhu, aku bertanya kepada beliau tentang al-mashi alal khuffain, tentang bagaimana cara mengusap pada dua sepatu botnya. Sepatu khuf itu sepatu yang kakinya dari atas mata kaki tertutup. Jadi kalau zaman sekarang namanya sepatu bot gitulah, atau sepatu laras panjang gitu ya. Ya, aku bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara mengusap cara waktu berwudu, terus mengusap sepatu khufnya itu bagaimana. Faqala, lalu berkatalah si sahabat Nabi tadi, si Sofwan tadi. Ya. Sofwan berkata begini, "Ma jaa bika ya Zir." Gitu. Ma jaa bika ya Zir, namanya kan Zir bin Hubais tadi, Zir. Maksudnya begini, ma jaa bika ya Zir, apa yang menyebabkan datangnya kamu wahai Zir? Hei Zir, kok tumben kamu datang ke tempatku ini, ada apa? Apa yang buat kamu datang ke sini? Fakultu, lalu aku menjawab,
ibtighaul ilm. Aku mau mencari ilmu. Orang miskin nih Pak, Zir datang kepada gurunya, ditanya, ngapain kamu ke sini? Aku mau cari ilmu. Saya mau cari ilmu guru. Itu. Pakol. Lalu apa kata gurunya ini, Sofwan bin Asal ini? Pakola, lalu sahabat Nabi ini menjawab, berkata, innal malaikata, kalau kamu mencari ilmu, ya ketahuilah, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu tad'u ajnihataha. Dia malaikat selalu meletakkan sayap-sayapnya litolibil ilmi, kepada penuntut ilmu, ridon, karena ridho, bima yatlub, dengan apa yang dia cari. Ini perkataannya sahabat Sofyan bin Asal. Tapi ini hadis ini. Nanti kita akan ketemu hadisnya di tempat yang lain ya. Ini perkataan ini dari hadis ini. Fakultu, maka aku pun berkata, aku ini si Zir tadi. Innahu, sesungguhnya aku datang ke sini nih wahai guru, qad hakka fi sadri. Sungguh telah ragu-ragu dalam hatiku tentang al-mashu alal khuffaini, membasuh kedua sepatu ketika berwudu. Kalau kita safar pakai sepatu bot, terus mau berwudu, kata Nabi, enggak usah dibuka sepatunya. Airnya dibasahkan ke sepatunya gitu. Ba'dal ghaid wal baul. Bagaimana cara mengusap dua sepatu sesudah buang air besar dan sesudah kencing. Wa kunta imro'an, dan engkau wahai guru adalah seseorang, ya, imro'an, seseorang yang min ashabin Nabi, termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu, maka aku datang, as'aluka, untuk bertanya kepadamu wahai guru. Itu pertanyaannya begini. Hal sami tahu, adakah engkau wahai guru pernah mendengar tentang mengusap sepatu khuf tadi? Yang yadzkuru fi dzalika syai'an, kamu telah mendengar beliau Nabi yadzkuru, menyebut fi dzalika syai'an, tentang hal itu, barang sesuatu begitu? Wahai guruku, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan masalah ini? Qala, Sofwan menjawab, na'am, oh iya, aku pernah mendengar. Nabi mengajari kami begini, karena adalah beliau Rasulullah SAW itu ya'muruna, memerintahkan kepada kami, idza kunna, apabila kami berada dalam safaron, satu perjalanan, dalam satu safar, atau apabila kami musafirina, menjadi para musafir, menjadi orang-orang yang sedang safar, alla nanzi'a, agar kami tidak usah melepas khifafana, sepatu-sepatu bot kami, salah satu ayam, selama 3 hari, walayaliyahunna, dan malam-malamnya, selama 3 hari 3 malam, illa, kecuali kalau batalnya wudu min janabatin, karena junub. Kalau batalnya karena buang air besar atau buang air kecil, enggak usah dilepas. Tapi kalau karena junub, janabah, ya dibuka, mandi. Lakin, akan tetapi, min ghaitin wa baulin wa naum, tidak dilepas apabila batal karena buang air besar, atau karena kencing, atau karena tidur ngentut, dia nggak sadar, yang dengar orang lain. Tuh, kamu batal, udah ngentut kamu tadi, wudu dulu kamu. Fakultu, maka aku berkata, hal sami tahu, apakah engkau wahai guruku mendengar Nabi yadzkuru, menyebut fil hawa, tentang udara, syai'an, barang sesuatu? Apa engkau juga pernah mendengar Nabi menceritakan tentang udara gitu? Apa di sini? Bukan. Di sini bukan udara, Pak. Al-hawa ini hawa nafsu. Hal sami tahu, apakah engkau telah mendengar Nabi yadzkuru, menyebut-nyebut fil hawa, tentang cinta, hawa nafsu, keinginan, syai'an, barang sesuatu begitu? Qala, Sofwan menjawab, na'am, ya, aku sudah pernah mendengar Nabi SAW berkata, menyebutkan tentang cinta. Apa kata Sofwan? Kunna
adalah kami dulu para sahabat selalu bersama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar. Fa baina nahnu indahu, maka ketika kami sedang berada di hadapan beliau, tiba-tiba nadahu a'rabiyun, memanggil kepada beliau Nabi seorang Arab desa, bisautin lahu jahwariyin, dengan suara yang keras miliknya dia, suaranya buanter banget. Orang Arab desa kok Pak, orang Arab desa kan begitu. Ya, sama seperti umumnya orang yang besar dari daerah pedesaan, cara ngomongnya dengan orang yang sudah tinggal terbiasa di perkotaan beda. Ya Muhammad, kata orang Badui tadi. Wahai Muhammad, fa'ajabahu Rasulullah, maka menjawablah kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahwan min sautih, seperti kerasnya suaranya dia. Apa? Ke sini kamu. Ayo, ada apa kamu tanya? Ada apa kamu manggil aku? Fakultu lahu, aku berkata kepada guru kami. Fakultu lahu, maka berkatalah aku, si Sofwan ini lahu kepada orang Arab desa tadi. Waihak, celaka kamu. Manggil Nabi kok buanter keras suaranya. Uhdud min sautik, rendahkan suaramu. Fa innaka, karena sungguhnya engkau hindan Nabi, sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza, dan sungguh kamu telah dilarang dari berbuat seperti ini. Kamu bicara dengan Rasul jangan teriak-teriak begitu, gak sopan itu. Dan kami dilarang oleh Allah berbicara dengan suara keras di hadapan Nabi Muhammad SAW. Faqala, lalu berkatalah dia, si orang Arab desa tadi, wallah, demi Allah, la aghdud, kata dia begini, orang ngeyel ini, dikasih tahu, demi Allah, la aghdud, aku tidak akan merendahkan suaraku. Itu, memang suaraku begini kok, keras gini. Jawabannya begitu. Qala al-A'rabi, berkatalah orang Arab desa tadi, dia tanya kepada Nabi begini, ya Rasulullah, almar'u yuhibbul qaum, orang-orang itu, seseorang itu biasanya dia cinta kepada suatu kaum, walamma yalhaq bihim, padahal dia belum pernah bertemu dengan kaum itu tadi. Bagaimana Rasulullah, ada seseorang mencintai suatu kaum padahal dia belum pernah ketemu dengan kaum itu. Bagaimana itu Rasulullah? Qala Nabi, menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Nabi begini. Kamu bertanya tentang cinta. Orang biasanya cinta kepada suatu kaum yang dia cintai. Ada orang Indonesia senang kepada bangsa Jepang. Orang Indonesia senang kepada bangsa Korea. Orang Indonesia tapi senang sama Korea. Ada itu. Anak-anak kita tuh. Anak-anak remaja kita kan gitu. Suka sama anak-anak orang-orang Korea itu, artis-artis Korea itu. Tuh. Ada yang suka sama orang Jepang, ada yang suka sama orang Amerika dan sebagainya. Nabi bilang apa? Dengan ringkas beliau menjawab, almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai di hari kiamat. Tuh. Kau cinta siapa? Saya cinta pada kaum itu. Kalau kamu cinta kaum itu, kamu bersama orang itu di hari kiamat. Nah, ini di sini tersirat pelajaran bahwa mestinya cinta itu nomor satu kepada Allah. Nanti ayatnya ada. Nomor dua kepada Rasul. Cinta kepada Allah artinya cinta kepada Al-Quran ini loh. Kalau gampangannya begitu. Kan kita nggak pernah melihat Allah. Tapi kalau kita senang kepada Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang mempelajari Al-Quran walaupun sulit mengucapkannya, tuh guru-guru, murid-muridnya Bu Aminah itu ada yang ngalih katanya kalau membaca Al-Quran tuh diulang-ulang terus, makhrajnya salah terus misalnya, atau panjang pendeknya salah terus. Ya wajar lah, sedang belajar salah itu wajar, jangan diketawain. Iya nggak ketawa maksudnya ketawa tapi lucu, ya lucu. Jangan diketawain, nanti dia minder nggak mau ngaji lagi nanti. Ya, jadi orang suka kepada Al-Quran itu sebagai ganti dia suka kepada Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Rasul gak bisa hanya dibuktikan dengan perayaan Maulid Nabi, gak bisa, gak cukup. Bukan hanya itu,
Kalau kamu cinta kepada Nabi, bukan cuma maulud nabinya yang kamu selenggarakan terus-menerus tiap tahun, tapi kamu pelajari ilmu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru cinta kepada Nabi. Ya, Nabi menjawab begitu. Famazala yuhadditsuna, maka tiada henti-hentinya beliau menceritakan kepada kami hatta dzakara baban minal maghrib, sampai beliau menyebutkan tentang pintu yang ada di sebelah barat sana. Masiratu ardihi au yasirur raqibu fi adi arba'ina au sab'ina aman. Beliau bicara tentang sebuah dinding pintu yang ada di daerah barat sana, yang panjangnya pintu tadi, lebarnya pintu tadi adalah selebar atau seluas orang yang berkendaraan, naik kendaraan yang menyeberang selama 40 atau 70 tahun. Jadi gede banget pintunya. Qala Sufyan ahadur rawati, beliau mengatakan, salah seorang perawi hadisnya mengatakan, yang kibala Syam, adanya pintu itu di negara Syam sana, di daerah negara atau di wilayah Syam sana. Khalaqahullahu ta'ala yaumal khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan pintu itu di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan litaubati. Pintu itu adalah ibarat sebuah pintu yang besar, ya, pintu yang sebesarnya itu Nabi menyebutkan tentang sebuah pintu yang akan terbuka terus sampai hari kiamat, yang luasnya itu kalau orang berjalan kaki, naik kendaraan, naik kuda atau naik onta selama 40 tahun atau 7 bulan baru sampai ke pintu sebelahnya. Apa sih pintu itu? Dia adalah pintu litaubati, pintu untuk taubat. Nih, makanya ini hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi, dimasukkan dalam bab taubat. La yuhlaku, tidak akan ditutup pintu itu tadi. Maksudnya tidak akan ditutup oleh Allah pintu tobat itu hatta sampai tatlu asyamsu minhu, sampai terbit matahari dari barat. Nah, ini hadis rawahu Tirmidzi, yang meriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Hadisnya derajatnya hasan sahih. Sampai sini selesai tentang bab taubat. Nanti kita akan baca berikutnya insyaallah di kali yang lain bab tentang yang lainnya. Ini aja 13 hadis aja sampai hafal-hafal, ingat-ingat isinya kalau nggak bisa hafal bunyinya. Nanti akan kita bicarakan bab yang lainnya insyaallah. Untuk pagi hari ini sekian saja dulu. Apa yang saya sampaikan ini saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan seruan saya ini, dan saya meminta kepada Allah, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami semuanya ini diberi maaf, diberi ampunannya, diberi ampunan dari segala dosa-dosa kita semua, diberi maaf atas kekeliruan dan kesalahan kita selama ini, diberi oleh Allah rezeki yang luas dan barokah, rezeki yang mudah mendapatkannya dan barokah kegunaannya, dan diberi oleh Allah kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan rumah tangga kita, urusan keluarga kita, urusan anak-anak kita, cucu-cucu kita dan keturunan kita, dan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan Allah memberi kepada kita semuanya istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan Allah memberi kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.